Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Muhammad Najwan Surendra dengan NIM 24010210004. Kali ini saya akan membuat tugas agama dengan judul Sumber-sumber Hukum Islam. Yang pertama, apa itu relevansi akademik tentang hukum Islam di dunia modern? Respon terhadap tantangan modernitas dunia modern menghadirkan berbagai isu kompleks seperti hak asasi manusia, demokrasi, globalisasi, perkembangan teknologi, termasuk bioetika dan keuangan digital, kesetaraan gender, dan perubahan sosial budaya yang pesat. Diskursus akademi hukum Islam diperlukan untuk menganalisis isu-isu ini dari perspektif Islam, menawarkan solusi etis dan hukum yang relevan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Ini melibatkan reinterpretasi yang kontekstual dan fleksibel terhadap sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, dan metode ijtihad. Dan yang kedua yaitu perbedaan pendapat di antara berbagai mazhab hukum Islam. Perbedaan pendapat di antara berbagai mazhab hukum Islam adalah fenomena yang kaya dan kompleks dalam tradisi keilmuan Islam. Perbedaan ini bukan merupakan indikasi perpecahan, melainkan cerminan dari upaya para ulama mujtahid dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks yang beragam. Dan yang ketiga yaitu metodologi penafsiran sumber-sumber hukum Islam. Metodologi penafsiran sumber-sumber hukum Islam yang dikenal sebagai ushul faqih merupakan ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami dan menggali hukum syara, ketetapan hukum Islam dari sumber-sumber yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu ini sangat krusial karena menjadi landasan bagi para ulama dan mujtahid dalam menetapkan hukum dan memberikan fatwa. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dan metodologi penafsiran sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dalam penafsirannya diperhatikan aspek kebahasaan, konteks turun ayat, asbabul nuzul, ayat-ayat yang bersifat umum, am, dan khusus, khas, mutlak, tidak terikat, dan muqayyad, terikat, serta nasikh, menghapus, dan mansukh, dihapus. Dan yang kedua adalah as-sunnah atau hadis. Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW penafsirkan melibatkan penelitian terhadap otentisitas sanad, rantai riwayatan, dan matan isi hadis. Pemahaman terhadap konteks perkataan dan perbuatan Nabi, serta perbandingan antara berbagai hadis yang terikat. Dan yang ketiga yaitu al-ijma'. Kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu mengenai hukum syara. Keabsahannya sebagai sumber hukum disepakati oleh mayoritas ulama Sunni. Namun terdapat perbedaan dalam definisi dan batasan ijma'.
Dan yang terakhir, al-qiyas. Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menganalogikan pada masalah ini yang memiliki kesamaan ilad. Alasan hukum. Syarat-syarat qiyas yang sah menjadi perdebatan di kalangan ulama. Dan kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu adalah hukum Islam didasarkan pada 4 sumber utama: Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber utama hukum Islam, sedangkan Sunnah adalah tradisi Nabi Muhammad SAW yang memperjelas dan melengkapi Al-Quran. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid, dan qiyas adalah penalaran analogis untuk menetapkan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Para ulama menggunakan berbagai metodologi dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, termasuk menafsirkan linguistik, kontekstual, dan teleologis. Perbedaan pendapat di antara berbagai mazhab hukum Islam mengenai hierarki dan interpretasi sumber-sumber ini menghasilkan keragaman dalam praktik hukum Islam. Sesi tanya jawab kita sudahkan sampai sini. Baiklah, itu dia video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.